Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Model Optimasi Produksi Air Bersih PDAM Kabupaten Bolaang Mongondo Timur menggunakan metode Preemptive Goal Programming. Dengan komisi pembimbing Yohanes A. Erlani, SSI MSI sebagai ketua dan Altin J. Rindengan, SSI MKOM sebagai anggota. Baiklah, kita masuk pada pendahuluan latar belakang. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok makhluk hidup yang memiliki peranan penting dalam kehidupan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan akan air bersih juga semakin bertambah. Oleh sebab itu, pemerintah mengelola sebuah perusahaan milik daerah, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum atau yang disingkat dengan PDAM. PDAM terdapat di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Bolaang Mongondo memiliki PDAM yang merupakan badan usaha milik daerah yang bertugas untuk mengolah air bersih, melayani, serta memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Dalam memproduksi air bersih, pihak PDAM dihadapkan dengan masalah dalam mengoptimalkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan, di mana tujuan-tujuan tersebut saling berkaitan dan bertentangan dengan tujuan-tujuan yang lainnya. Oleh karena itu, apabila tujuan-tujuan yang bertentangan tersebut salah satunya dioptimalkan, maka akan mempengaruhi tujuan-tujuan yang lainnya, yang berakibat kerugian bagi pihak PDAM. Metode goal programming berfungsi untuk menentukan jumlah air bersih yang harus diproduksi berdasarkan tujuan-tujuan yang ada, sehingga akan diperoleh solusi yang optimal berdasarkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana hasil optimasi produksi air bersih dengan menggunakan metode Preemptive Goal Programming dengan beberapa fungsi tujuan yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, memenuhi permintaan air bersih, memaksimalkan pendapatan penjualan air bersih, memproduksi air bersih yang tidak melebihi kapasitas produksi, serta memproduksi air bersih yang melebihi produksi minimal air bersih. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu untuk menentukan hasil optimasi produksi air bersih menggunakan metode Preemptive Goal Programming dengan beberapa fungsi tujuan yang ingin dicapai, yaitu memenuhi permintaan air bersih, memaksimalkan pendapatan penjualan air bersih, memproduksi air bersih yang tidak melebihi kapasitas produksi, serta memproduksi air bersih yang melebihi produksi minimal air bersih. Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak PDAM Kabupaten Bolaang Mongondo Timur dalam memproduksi air bersih sehingga tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dapat terpenuhi. Kita masuk pada tinjauan pustaka. Air bersih. Air bersih adalah air yang tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau yang diperlukan dalam kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Model tren linier. Tren linier adalah tren yang variabel X-nya periode waktu berpangkat paling tinggi 1. Jika rata-rata perubahan bertambah disebut dengan tren positif, sebaliknya jika rata-rata perubahan berkurang disebut dengan tren negatif atau tren yang memiliki kecenderungan menurun. Goal programming. Goal programming adalah salah satu model matematis empiris yang dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Preemptive Goal Programming. Preemptive Goal Programming adalah program tujuan di mana masing-masing tujuan memiliki urutan tingkat prioritas. Selanjutnya, metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2019 sampai Februari 2020. Pengambilan data dilakukan di Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Kabupaten Bolaang Mongondo. Pengolahan data dilakukan di Laboratorium Komputer Jurusan Matematika FMIPA Unsrat. Data penelitian yang pertama yaitu data jumlah pelanggan berdasarkan jenis pelanggan bulan Januari 2018 sampai September 2019. Yang kedua yaitu data volume penggunaan air bersih berdasarkan jenis pelanggan bulan Januari 2018 sampai September 2019. Yang ketiga, data harga penjualan air bersih berdasarkan jenis pelanggan, dan yang keempat yaitu kapasitas produksi air bersih.
Langkah-langkah penelitian. Yang pertama, pengumpulan data yang diambil dari perusahaan daerah air minum PDAM Kabupaten Bolo Mongondo yang terletak di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 97 Kota Mobagu. Kemudian menentukan rata-rata penggunaan air bersih berdasarkan jenis pelanggan. Selanjutnya yaitu menentukan produksi minimal air bersih dan memprediksi jumlah pelanggan bulan Juni 2020 menggunakan software Minitab versi 18. Kemudian menentukan tingkat permintaan air bersih dan menentukan pendapatan bulan Juni 2020. Langkah selanjutnya yaitu pembentukan model matematika, dalam hal ini menggunakan model primitive goal programming. Kemudian menyusun model primitive goal programming dan menyelesaikannya dengan menggunakan software program linier. Dan yang terakhir yaitu menganalisis output yang ditampilkan, kemudian membuat kesimpulan. Hasil penelitian. Rata-rata penggunaan air bersih berdasarkan jenis pelanggan diperoleh dengan cara membagi data volume penggunaan air bersih berdasarkan jenis pelanggan dengan data jumlah pelanggan berdasarkan jenis pelanggan. Kemudian ditentukan rata-rata penggunaan air bersih berdasarkan jenis pelanggan dari bulan Januari 2018 sampai September 2019, sehingga diperoleh hasil seperti di slide. Ini untuk unit Modayak dan ini untuk unit Kota Bunan. Prediksi jumlah pelanggan bulan Juni 2020. Berdasarkan hasil prediksi menggunakan software Minitab versi 18, jenis pelanggan hidran umum, rumah sangat sederhana, kamar mandi atau WC umum, rumah sakit pemerintah, niaga kecil, instansi pemerintah tingkat kabupaten, rumah mewah dan air isi ulang memiliki model tren linier negatif, sehingga hasil prediksi jumlah pelanggan bulan Juni 2020 mengalami penurunan jumlah pelanggan. Selain itu, jenis pelanggan lainnya memiliki model tren linier positif. Untuk unit Kota Bunan, jenis pelanggan hidran umum, instansi pemerintah tingkat kecamatan, rumah selain RSS dan mewah, niaga kecil, instansi pemerintah tingkat kabupaten, dan rumah mewah memiliki model tren linier negatif, sehingga hasil prediksi jumlah pelanggan pada bulan Juni 2020 mengalami penurunan jumlah pelanggan. Selain itu, jenis pelanggan lainnya memiliki model tren linier positif. Tingkat permintaan air bersih berdasarkan jenis pelanggan bulan Juni 2020 dapat ditentukan berdasarkan data hasil prediksi jumlah pelanggan bulan Juni 2020 dan data rata-rata penggunaan air bersih berdasarkan jenis pelanggan. Sehingga diperoleh hasil seperti di slide, ini untuk unit Modayak dan ini untuk unit Kota Bunan. Berdasarkan data tingkat permintaan air bersih berdasarkan jenis pelanggan pada bulan Juni 2020, serta data tarif penjualan air bersih, maka diperoleh pendapatan untuk unit Modayak sebesar Rp122.825.439 dan untuk unit Kota Bunan sebesar Rp54.275.050. Data produksi minimal air bersih dapat ditentukan berdasarkan data volume penggunaan air bersih berdasarkan jenis pelanggan dari bulan Januari 2018 sampai September 2019, kemudian ditentukan produksi minimal air bersih berdasarkan jenis pelanggan, sehingga diperoleh hasil seperti di slide. Ini untuk unit Modayak dan ini untuk unit Kota Bunan. Setelah disusun model primitive goal programming, kemudian diselesaikan dengan menggunakan software program linier, maka diperoleh hasil seperti tabel di slide. Untuk unit Modayak, total produksi air bersih yaitu sebesar 17.166,475 meter kubik, dan untuk unit Kota Bunan diperoleh total produksi air bersih yaitu sebesar 7.619,466 meter kubik. Salah satu tujuan dari model goal programming yaitu meminimumkan penyimpangan-penyimpangan dengan cara memasukkan variabel simpangan ke dalam fungsi tujuan untuk mengetahui seberapa jauh tujuan itu dicapai. Untuk mengetahui seberapa jauh tujuan itu dicapai, maka harus diketahui nilai dari variabel simpangan dari masing-masing kendala tujuan. Nilai variabel simpangan kendala tingkat permintaan air bersih dapat dilihat pada tabel di slide. Nilai variabel simpangan
negatif dan nilai variabel simpangan positif bernilai 0, yang artinya bahwa kendala tingkat permintaan air bersih berdasarkan jenis pelanggan pada unit Modayak dan unit Kotabunan dapat dipenuhi. Selanjutnya yaitu nilai variabel simpangan untuk kendala pendapatan. Dapat dilihat pada tabel di slide bahwa variabel simpangan negatif untuk unit Modayak dan unit Kotabunan telah tercapai, sehingga total pendapatan yang akan diperoleh unit Modayak yaitu sebesar Rp122.825.439 dan untuk unit Kotabunan akan diperoleh sebesar Rp54.275.050. Kendala kapasitas produksi unit Modayak dan unit Kotabunan telah tercapai. Variabel simpangan positif pada kedua unit tersebut bernilai 0, yang artinya jumlah produksi air bersih pada unit Modayak dan unit Kotabunan tidak melebihi kapasitas produksi yang sudah ditetapkan. Namun sebaliknya, untuk unit Modayak tersisa sebesar 12.641,53 meter kubik dan unit Kotabunan tersisa sebesar 5.340,534 meter kubik dari kapasitas produksi yang sudah ditetapkan. Variabel simpangan kendala produksi minimal air bersih. Dapat dilihat pada tabel di slide bahwa kendala 4, 8, dan 18 memiliki variabel simpangan negatif yang bernilai lebih dari 0, yang artinya bahwa nilai variabel keputusan XA4, XA8, dan XB7 yang diperoleh dari solusi optimal kurang dari produksi minimal air bersih yang sudah ditetapkan pada kendala tujuan. Sedangkan kendala yang lainnya telah tercapai karena variabel simpangan positif bernilai lebih dari 0. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dengan menggunakan model predictive goal programming, maka tujuan memenuhi permintaan air bersih berdasarkan jenis pelanggan pada unit Modayak dan unit Kotabunan dapat terpenuhi. Tujuan untuk memaksimalkan pendapatan penjualan air bersih juga dapat terpenuhi dengan total pendapatan yang akan diperoleh unit Modayak sebesar Rp122.825.439 dan unit Kotabunan sebesar Rp54.275.050. Tujuan memproduksi air bersih yang tidak melebihi kapasitas produksi dapat tercapai, di mana unit Modayak tersisa sebesar 12.641,53 meter kubik dan unit Kotabunan tersisa sebesar 5.340,534 meter kubik dari kapasitas produksi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan memproduksi air bersih yang melebihi produksi minimal air bersih, terdapat 3 variabel keputusan yang memiliki nilai solusi optimal kurang dari produksi minimal air bersih. Selain itu, nilai variabel keputusan lainnya telah melebihi produksi minimal air bersih yang telah ditetapkan pada kendala tujuan. Saran, untuk pengembangan penelitian selanjutnya dapat menambahkan bobot yang berlainan untuk mencerminkan perbedaan kepentingan dalam tingkat prioritas yang sama.